Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Rina. Saya pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan menentukan limit fungsi trigonometri yang memuat kosinus. Nah, saya mau tanya, kalian masih ingat gak sih rumus kosinus untuk sudut ganda? Rumus ini itu dapat membantu kalian untuk menentukan limit fungsi trigonometri yang memuat kosinus dengan mudah. Oke, kalau misalkan ada yang lupa, saya ingatkan lagi. Perhatikan yang berikut ini. Nah, untuk rumus cos 2x itu kan ada 3. Yang pertama, cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi dengan sin kuadrat x. Rumus yang kedua, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Rumus yang ketiga, cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita simak video pembahasan soal yang berikut ini. Saya tegaskan lagi bahwa di video ini hanya akan menjelaskan tentang menentukan nilai limit fungsi yang memuat kosinus. Namun di sini kalian perlu berkonsentrasi penuh dan tidak boleh skip videonya karena rumus kosinus itu kan bermacam-macam, sehingga untuk setiap kasus limit fungsi tertentu itu berbeda penggunaan rumusnya. Jadi lebih baik kalian didengarkan saja pelan-pelan, boleh sambil bawa oret-oretan untuk mencoba sendiri. Bahwa di sini nanti kami akan menjelaskan untuk penguraian rumus cosnya itu sesuai dengan soalnya itu dengan alasan apa. Jadi sehingga kalian bisa mencirikan, oh rumus cos X ini pakainya yang ini, untuk pakainya yang ini lagi gitu. Jadi harus ditonton sampai selesai, jangan di skip ya. Langsung perhatikan contoh 1. Nilai dari limit 1 dikurangi cos X per X untuk X mendekati 0 sama dengan jawabannya. Nah, di sini ada bentuk trigonometri yaitu cos X, sedangkan kita tidak mempunyai rumus dasar maupun rumus lanjutan yang berwujud cos X. Lalu bagaimana? Tenang saja, kita bisa memakai rumus cos X. Itu rumus trigonometri kan banyak. Kita cari yang dia itu bisa ke sin sama tan. Nah, kita coba menggunakan rumus sudut rangkap, yaitu atau sudut ganda. Cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Kenapa tidak yang lain? Karena ini yang lebih pas. Nanti setelah ke contoh-contoh yang lain, kalian akan merasakan bedanya di mana. Kita kan hanya akan mencarikan sin x untuk per x ini kan. Jadi cukup simpel kita pakai ini saja. Namun permasalahannya di sini cos x bukan cos 2x. Gak apa-apa, kita konversi saja. Cos x kan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Kalau di sini 2x, di sini x. Kalau di sini x, di sininya adalah setengah x. Sehingga kalau di soal itu tertulis 1 min cos x, kita bisa menguraikannya menjadi 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Sehingga didapatkan 2 sin kuadrat setengah x. Perlu sekali di sini menyertakan tanda kurung. Kenapa? Coba kalau kurungnya dihilangkan. Kalian sambil bayangkan, nanti jawabannya bukan 2 sin kuadrat setengah x, tapi min 2 sin kuadrat setengah x. Kan salah ya? Kita lanjutkan, berarti menjadi limit 2 sin kuadrat setengah x per x untuk x mendekati 0. Nah, kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, kalian pasti langsung bisa mengerjakannya dengan cara cepat ataupun cara yang agak panjang. Ingat kan, kalau misalkan di sini bentuknya perpangkatan, berarti kita akan mengubahnya ke bentuk perkalian berulang. Menjadi limit 2 sin setengah x dikalikan sin setengah x. 2 di sini tidak ikut di keduanya, karena yang dikuadratkan itu adalah sin setengah x-nya. Jadi dia boleh ikut di depan ataupun ikut di belakang, tapi nulisnya satu aja.
Terus per X. Nah, di sini X-nya juga boleh ikut yang 2 sin setengah X, boleh juga ikut yang sin setengah X. Sehingga kalau saya gini, limit 2 sin setengah X per X untuk X mendekati 0, limit sin setengah X untuk X mendekati 0. Kalaupun X per X-nya ini ikut di sini, itu nggak masalah, tetap jawabannya nanti akan sama. Oke, untuk yang ini jawabannya adalah 1 karena 2 dikalikan setengah 1. Kemudian untuk yang sin setengah X, kita substitusikan nolnya menjadi sin 0. Sin 0 berapa? 0 kan? 1 dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian triknya untuk soal ini itu kita bisa, atau untuk soal yang lain kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Tapi untuk kelas 12 yang saat ini sedang belajar limit fungsi trigonometri, pasti kan belum belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Jadi ada materi prasyaratnya itu. Nah, kalau soalnya berwujud sederhana seperti contoh 1 ini, kita mudah saja pakai turunan fungsi trigonometri. Kan di sini bagiannya cos X yang butuh kita turunkan fungsi trigonometrinya, kita cari tahu karena memang belum tahu untuk kelas 12. Jadi cos X ini turunannya adalah min sin. Untuk 1 kan turunannya 0, X turunannya berapa? 1 kan, gampang. Tapi nanti kalau bentuknya sudah perkalian, kita kan harus pakai rumus UV itu, sehingga lebih rumit. Jadi kalau mau pakai aturan L'Hopital juga dilihat dulu cirinya. Nah, kemudian oke, kita coba. Berarti 1 kan diturunkan 0. Kemudian cos X adalah min sin X. Ini min karena ini ya, berarti min sin X. X-nya diturunkan adalah 1. Jadi kalau aturan L'Hopital ini kita perlu menurunkan pembilang sendiri, penyebutnya sendiri. Secara terpisah baru disubstitusikan. Oke, kita substitusikan sin 0 sama dengan 0. Oke, paham ya? Kalau paham nanti bisa ngisi komentar di bawah di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan ke contoh 2. Nilai dari limit cos 2x per cos x min sin x untuk x mendekati pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Ayo. Oh ya, 45. Jawabannya, nah di sini ada cos 2x. Kita memakai rumus yang mana? Sedangkan rumus cos 2x itu kan ada 3. Kita lihat dulu. Di soal ini kan di bagian penyebut ada cos x dikurangi sin x. Pastilah kita akan menggunakan cos 2x itu yang ini. Cos kuadrat x dikurangi dengan sin kuadrat x. Supaya apa? Bisa kita menguraikan bentuk yang ada penyebutnya ini. Maksud saya, coba dilihat, jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X itu bisa kita uraikan menjadi cos X dikurangi sin X dikalikan dengan cos X plus sin X. Kan akhirnya jelas terlihat kenapa tadi kita milih rumus yang ini. Nanti kan bisa disederhanakan, cos X dikurangi sin X di pembilang maupun di penyebut. Kenapa jadinya seperti itu ya? Nah, kalian dulu pasti pernah belajar yang ini. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A dikurangi B dikalikan A tambah B. Jadi kayak gini. Ingat ya. Nah, oke, kita sederhanakan menjadi limit cos X plus sin X untuk X mendekati pi per 4 atau X mendekati 45 derajat. Langsung substitusi cos pi per 4 plus sin pi per 4. Berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Oke, next kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nilai dari limit 1 dikurangi cos 8x per 4x kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, di sini kalau untuk cos 8x-nya itu kan kita sudah dapatkan dari contoh 1, nguraikannya harus seperti apa. Berarti langsung saja limit 1 min cos 8x per 4x kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, ini kan kita bisa menguraikannya menjadi 1 dikurangi 1
dikurangi 2 sin kuadrat 4x. Kalau ini 8 berarti kan sininya 4. Jangan lupa disertakan tanda kurungnya per 4x kuadrat. Sehingga kita dapatkan limit 2 sin kuadrat 4x per 4x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, didapatkan bentuk perpangkatan lagi, berarti kita akan melanjutkannya dengan menguraikan ke bentuk perkalian berulang, atau sudah bisa pakai cara cepat di pembahasan yang sebelumnya. Ini kan udah nyadar ya kalau kita itu bentuknya ini kuadrat, sehingga itu 4x dikuadratkan per 4x dikuadratkan, duanya tinggal ditulis. Jangan lupa kalau seperti ini yang dikuadratkan 4-nya juga, tidak hanya x, jangan sampai keliru. Sehingga didapatkan 2 kali 16x kuadrat per 4x kuadrat sama dengan 32 per 4. Berapa? 8. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Nilai dari limit 1 dikurangi 2 cos x ditambah cos 2x dibagi dengan x kuadrat untuk x mendekati 0 adalah. Nah, cara menjawabnya, nah di sini kan ada bentuk cos, itu 2 cos x sama plus cos 2x. Nah, berarti salah satu harus kita uraikan untuk bisa menyederhanakan yang lain. Nah, di sini yang paling mungkin kita uraikan itu cos 2x. Nah, kita uraikan ke bentuk rumus yang mana? Kan ada 3 untuk cos 2x itu. Nah, karena di sini ada 2 cos x, maka kita menguraikannya ke yang ada bentuk 2 cos x-nya, yaitu ke bentuk 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Sehingga nanti kan asumsinya kita bisa memfaktorkannya. Nah, 1 dikurangkan dengan 1, itu kan hasilnya 0, sehingga tersisa limit min 2 cos x ditambah 2 cos kuadrat x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi limit min 2 cos x dikalikan 1 min cos x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Kemudian kita uraikan menjadi limit min 2 cos x untuk x mendekati 0 dikalikan dengan limit 1 min cos x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Kemudian yang bagian ini kita bisa langsung substitusi menjadi min 2 dikalikan cos 0. Kemudian yang ini kan sudah dibahas seperti contoh soal yang pertama, namun hanya berbeda saja di bagian penyebut. Kalau yang tadi kan x, kalau ini x kuadrat, tapi caranya hampir sama seperti ini. Nah, sehingga 2 dikalikan sin kuadrat setengah x per x kuadrat. Nah, hasilnya 2 min 2 dikalikan dengan setengah. Kenapa setengah? Ini kan setengah dikuadratkan 1/4 kalikan 2. Kan setengah ya, min 2 dikalikan setengah sama dengan min 1. Sudah jelas ya? Itu keempat contoh mengerjakan limit fungsi trigonometri yang memuat kosinus. Jika masih ada kesulitan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan di like dulu, kemudian ketikkan komentar jika ada pertanyaan, ataupun hanya bilang sudah paham pun boleh. Kemudian jangan lupa subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi membuat video yang lebih bagus. Terima kasih.